Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu untuk teman-teman kita sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Tetap beraktivitas seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, hari ini kami akan informasikan nih berita yang masih hangat, yang masih hot, baru ya, di tanggal 28 Juli nih. Penyebab proses KYC lambat di jaringan Pi, menjelajahi tantangan teknis dan skala operasional. Oke, sebelum masuk informasinya jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih, kita langsung masuk informasinya. P-Network sebuah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk memberikan kebebasan finansial kepada semua orang melalui penambangan berbasis smartphone. Telah menarik perhatian luas di dunia digital, namun beberapa pengguna mengalami keterlambatan dalam proses KYC atau kenali pelanggan Anda yang diperlukan untuk mengklaim Bitcoin, mata uang asli jaringan Pi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah tingginya jumlah Picoin yang beredar setelah mainnet diluncurkan. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang inflasi atau depresiasi nilai, jaringan Pi berkomitmen untuk proses KYC yang cermat dan hati-hati. Untuk memverifikasi pengguna secara akurat, upaya pencegahan akun penipuan dan manipulasi sistem dapat mengakibatkan proses KYC menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama. Jaringan Pi telah menarik perhatian sebagai proyek yang berkembang pesat dan sejumlah besar pengguna telah menciptakan tantangan teknis. Peningkatan infrastruktur dan teknologi menjadi kunci dalam menangani beban yang meningkat. Keterbatasan teknis dan skala operasional mungkin menjadi penyebab keterlambatan proses KYC bagi sebagian pengguna. Keberhasilan awal jaringan Pi telah menyebabkan lonjakan jumlah startup yang mendapat untuk proyek tersebut. Tingginya volume pengguna terdaftar secara bersamaan dapat membuat proses verifikasi KYC menjadi rumit dan memakan waktu lebih lama. Upaya untuk menangani volume pengguna yang tinggi memerlukan manajemen dan alokasi sumber daya yang cermat, sejalan dengan upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jaringan Pi harus memastikan bahwa proses KYC-nya memenuhi standar kepatuhan setiap wilayah dan yurisdiksi. Mungkin memiliki persyaratan berbeda terkait KYC. Memastikan verifikasi akurat dan mematuhi peraturan dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Jumlah mainnet koin tinggi. Jaringan Pi jumlah koin tinggi mainnet mengacu pada jumlah Picoin atau kripto asli jaringan Pi yang beredar di ekosistem setelah fase mainnet diluncurkan. Fase mainnet adalah tahap di mana jaringan kripto beroperasi penuh dan otonom, dan cryptocurrency menjadi dapat diperdagangkan dan digunakan oleh pengguna secara langsung. Jumlah Picoin yang beredar di mainnet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mekanisme penerbitan token, kebijakan moneter, dan tingkat partisipasi dalam jaringan. Dalam konteks artikel, fokusnya adalah kemungkinan bahwa jika jumlah Picoin yang beredar sangat tinggi dapat menyebabkan beberapa masalah seperti inflasi atau depresi nilai. Banyak Picoin yang beredar di mainnet, hal ini dapat menyebabkan inflasi kripto. Inflasi adalah peningkatan jumlah pasokan mata uang dalam lingkungan ekonomi yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Dalam konteks mata uang kripto, inflasi dapat menurunkan daya beli dan nilai mata uang kripto sehingga berpotensi merugikan pemegang aset kripto. Pasokan Picoin yang berlebihan, nilai kripto dapat terdepresiasi. Depresiasi nilai terjadi ketika permintaan akan sesuatu aset menurun karena kelebihan ketersediaan, sehingga nilai aset tersebut menurun seiring berjalannya waktu. Penyusutan nilai dapat merugikan investor dan pengguna karena nilai aset yang dimiliki lebih rendah dari yang diharapkan.
Dalam upaya untuk menghindari potensi masalah seperti itu, jaringan Pi dapat menerapkan proses KYC yang ketat dan hati-hati untuk memverifikasi pengguna yang sah dan mencegah akun penipuan. Mengklaim Picoin dalam jumlah besar ini bisa memakan waktu lebih lama karena perlu menjalani pemeriksaan dan verifikasi yang ketat untuk setiap pengguna baru yang bergabung dengan jaringan. Sekarang tantangan teknologi. Jaringan Pi tantangan teknologi mengacu pada berbagai rintangan dan masalah teknis yang muncul dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan dan popularitas proyek kripto ini. Pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna terutama selama tahap awal proyek dapat menimbulkan beberapa tantangan yang harus diatasi oleh tim pengembangan untuk mempertahankan kinerja dan keamanan jaringan. Selanjutnya, kapasitas jaringan. Tantangan utama untuk jaringan kripto adalah menangani bebas transaksi dan partisipasi pengguna yang terus meningkat. Dalam kasus jaringan Pi, mungkin ada lonjakan cepat dalam jumlah pengguna yang ingin bergabung. Dengan jaringan saat proyek semakin populer, memastikan bahwa jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani sejumlah besar pengguna sangat penting. Kegagalan dalam mengatasi masalah kapasitas dapat menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi transaksi dan verifikasi KYC. Selanjutnya, keamanan jaringan. Pertumbuhan yang cepat dalam meningkatkan risiko serangan siber dan ancaman keamanan lainnya, jaringan Pi harus memastikan bahwa infrastrukturnya terlindungi dengan baik dari serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Upaya peretasan atau eksploitasi kelemahan keamanan, keterlambatan, atau gangguan pada keamanan jaringan dapat merusak kepercayaan pengguna dan menyebabkan ketidakstabilan pada ekosistem. Sekarang skalabilitasnya ya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan jaringan untuk memperluas kapasitas dan kinerjanya seiring pertumbuhan pengguna. Tantangan skalabilitas dapat muncul ketika jumlah transaksi dan partisipasi pengguna meningkat secara drastis, dan jaringan tidak dapat menangani beban secara efisien. Menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan dengan benar sangat penting untuk mempertahankan kinerja jaringan yang optimal. Selanjutnya, kecepatan transaksi. Ketika jaringan berurusan dengan volume transaksi yang besar, kecepatan transaksi menjadi faktor penting. Pengguna ingin melakukan transaksi dengan cepat dan tanpa penundaan yang berarti. Mempercepat dan meningkatkan kecepatan transaksi merupakan tantangan yang harus diatasi oleh memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Selanjutnya, kompatibilitas perangkat. Jaringan Pi yang dirancang untuk mengaktifkan penambangan berbasis smartphone mungkin harus menghadapi tantangan untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai jenis perangkat dan sistem operasi. Memastikan bahwa aplikasi dan infrastruktur jaringan Pi dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat akan menjadi prioritas untuk memastikan aksesibilitas dan partisipasi yang luas. Peningkatan jumlah pelopor. Jaringan Pi Pioneer Surge mengacu pada peningkatan tajam dalam jumlah pengguna yang mendaftar sebagai perintis atau mengadopsi awal proyek. Pemula adalah orang yang bergabung dengan proyek dari awal dan berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan proyek sebelum fase mainnet atau peluncuran resmi. Visi proyek yang menarik. Jaringan Pi menawarkan visi untuk memberikan peluang kebebasan finansial bagi semua orang melalui penambangan berbasis smartphone. Visi yang kuat ini dapat menarik banyak orang yang ingin menjadi bagian dari revolusi keuangan digital yang inklusif. Peluang keuntungan. Sebagai pelopor, pengguna memiliki kesempatan untuk mendapatkan Picoin secara gratis. Melalui proses penambangan Picoin awal ini bisa menjadi investasi yang berharga. Jika proyek berkembang dengan sukses di masa depan, potensi keuntungan ini dapat menarik banyak orang untuk menjadi pioner dan mendapatkan bagian dari aset kripto yang mungkin berharga di masa depan.
Keterbukaan masyarakat. Jaringan Pi telah mengadopsi pendekatan inklusif yang berfokus pada partisipasi masyarakat, keterbukaan terhadap ide, dan dukungan dari anggota masyarakat. Juga dapat menjadi faktor yang mendorong banyak orang untuk menjadi perintis dan berkontribusi dalam pengembangan proyek. Kepatuhan terhadap peraturan. Jaringan Pi kepatuhan peraturan mengacu pada kewajiban proyek untuk mematuhi berbagai persyaratan dan aturan hukum yang berlaku di berbagai wilayah dan yurisdiksi terkait dengan aktivitas keuangan, teknologi blockchain, dan kriptografi. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda terkait mata uang digital dan aset kripto, sehingga mematuhi peraturan tersebut sangat penting untuk menjaga legalitas dan keberlanjutan proyek ini. Identifikasi yurisdiksi. Jaringan Pi sebagai proyek kripto global harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di berbagai negara. Di seluruh dunia, setiap negara memiliki pendekatan dan kebijakan yang berbeda terhadap kripto, dan proyek harus mengidentifikasi yurisdiksi tempat layanan ditawarkan dan beroperasi dengan tepat. Selanjutnya KYC dan AML ya. Kepatuhan terhadap prosedur kenali pelanggan Anda atau KYC dan anti pencucian uang atau AML sangat penting untuk memastikan bahwa jaringan Pi tidak digunakan untuk aktivitas ilegal atau pencucian uang. Proses KYC membantu mengidentifikasi pengguna individual, sementara kebijakan AML melibatkan pelacakan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, pemenuhan pajak. Jaringan Pi harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku untuk mata uang digital di yurisdiksi terkait. Ini termasuk memastikan bahwa kewajiban pajak pengguna diakui dan dilaporkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan terkait ICO. Jika jaringan Pi memiliki tahap penawaran koin awal atau ICO atau penjualan token, peraturan tentang ICO di berbagai yurisdiksi harus diperhatikan. Ini termasuk komplikasi hukum dan persyaratan terkait pendanaan, investasi, dan transparansi. Selanjutnya, perlindungan konsumen dan data. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Privasi Data juga penting untuk jaringan Pi. Proyek harus memastikan bahwa data pengguna dilindungi dan tidak disalahgunakan. Untuk mengatasi tantangan kepatuhan peraturan, tim di belakang jaringan Pi perlu bekerja sama dengan pakar hukum dan peraturan untuk memahami dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Bersikap proaktif dalam mencari panduan hukum dan beradaptasi dengan peraturan yang berubah sangat penting untuk menjaga agar proyek ini tetap legal dan berkelanjutan. Selain itu, berkomunikasi secara transparan dengan pengguna dan memastikan mereka memahami peraturan yang berlaku juga merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat. Oke, sekian dulu informasinya tentang perkembangan Pi Network hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.